Sudah terdengar? Halo, tes. Ekonya mungkin bisa dikurangi, Bang. Tes sambil menunggu kenalan Pak Haji. Terima enjoy ini, Pak. Tes. Satu, dua. Cek. Oh, ini Kak Pratiwi, Sila Joy, Kak Mirza. Sudah terdengar jelas ya? Ada Kak Geladi SKH017. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kawan pajak di kegiatan live Instagram KTP Pratama Toli. Semoga dalam kesempatan kali ini kita semua selalu diberikan kesehatan. Untuk acara kali ini kita akan dibantu oleh saya sendiri, Muhammad Sarif Maulana, sebagai moderator, dan Pak Susilo sebagai narasumber kita pada kegiatan siang hari ini. Selamat bertemu kembali kawan pajak. Dengan saya Susilo Purwanto, atau biasa nama mungkinnya adalah Lexus. Luar biasa. Oke, kawan saja sudah beberapa yang join. Ya, jadi kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik, Pak ya. Karena ada aturan baru terkait NIM yang bisa dikatakan NPWP. Sebelumnya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, sekarang sudah diterbitkan aturan turunannya di PRK 112 tahun 2022 tentang ini menjadi NPWP. Sebelum lebih jauh, Pak, sebenarnya NPWP itu apa sih, Pak? Ya, selama ini kawan pajak mungkin udah paham ya, mungkin kita ingatkan sedikit juga bahwa setiap warga negara gitu, bahwasannya itu merupakan sebenarnya wajib pajak juga gitu. Nah, tapi kalau dengan undang-undang pajak yang lama, bahwa kalau dia belum mendaftarkan diri, berarti otomatis dia belum punya NPWP. Nah, setelah mendaftarkan diri akan mendapatkan NPWP. Nah, NPWP sendiri, tahunya kan NPWP aja, padahal singkatannya itu kalau dipanggil kan nomor pokok wajib pajak. Nah, di sini kalau nomor pokok wajib pajak itu adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak, entah itu bisa juga sebagai orang pribadi atau badan usaha, atau bisa juga itu warisan yang belum terbagi. Nah, dari situ nomor itu adalah sebagai sarana dalam administrasi, dalam pergunakan untuk perpajakan, yang digunakan sebagai tanda pengenal gitu, sebagai identitas. Jadi wajib pajak nanti untuk melaksanakan hak dan kewajibannya itu menggunakan NPWP. Jadi kalau orang bilangnya bayar pajak, tapi kalau tidak ada NPWP-nya, itu bukan merupakan pembayaran pajak. Karena kalau misalnya pajak pusat, setiap pembayarannya dan pelaporannya pasti akan menggunakan dengan namanya NPWP. Nah, itu paling nggak pengertian dasar dari NPWP, dan itu sudah termaktub di dalam Undang-Undang KUP, istilahnya Undang-Undang Pajak yang lama, yang sekarang sudah diperbarui dengan Undang-Undang
KUHP, kalau nggak salah di pasal 1 Undang-Undang KUHP. Baik. Selain buat sarana administrasi perpajakan, apa lagi sebenarnya NPWP? Ya sebenarnya orang banyak kan dulu kalau lebih umum atau lebih orang apa ya, ada orang mau buka rekening, ada orang mau apa istilahnya mengajukan pinjaman di bank, itu banyak saja. Tahu loh saya mau pinjam kok pasti apa diminta NPWP atau misalnya pasti bank menanyakan NPWP-nya berapa gitu. Karena misalnya banyak sekali fungsi dari NPWP. Tidak hanya untuk pinjaman di bank ya, tapi pertama yang utama adalah sebagai sarana administrasi untuk diperpajakan sendiri tuh, gitu. Nah, terus itu paling nggak sebagai sarana. Terus yang kedua adalah tanda pengenal. Tadi kan tanda pengenal kan orang kalau nggak punya nomor pasti tidak akan dikenal kan gitu. Iya, kayak namanya Pak. Ya betul sekali. Khusus untuk administrasi perpajakan. Ya khusus untuk administrasi perpajakan. Jadi itu kan ada sebagai tanda pengenal dan identitas dari wajib pajak itu sendiri. Jadi misalkan mau bermohon apapun atau melaksanakan kewajibannya untuk melapor SPT atau membayar pajak, kalau tidak ada NPWP-nya dianggap belum melaksanakan hak dan kewajiban tersebut gitu. Gitu Pak ya. Terus sekarang ini lagi rame kan juga untuk aturan NIK jadi NPWP itu bisa jelas latar belakangnya. Kenapa sih Pak NIK harus jadi NPWP? Gitu. Gimana juga ya? Karena sekarang ya tadi kembali bahwa terlalu banyaknya identitas, nomor identitas ya. Jadi kita orang mungkin kalau ingat ngurus BPJS nanti pasti akan dapat nomor. Terus apa kita tadi misalkan NPWP, kita mengajukan NPWP akan dapat nomor tersendiri lagi. Oh ya. Terus nomor NIK dari yang utama kan kita adalah NIK ini, kita adalah sebagai tanda bahwa kita adalah penduduk Indonesia itu mempunyai NIK gitu. Terus nanti mau buka rekening dibutuhkan lagi juga di samping NIK juga nanti dibutuhkan NPWP dan lain sebagainya banyak sekali. Nah, sekarang dengan adanya aturan yang baru bahwa UMK 112 tahun 2022 yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang HPP yang mengamanatkan bahwa nanti orang pribadi itu yang merupakan penduduk Indonesia itu NPWP orang pribadinya itu akan menggunakan NIK. Jadi dan itu akan mulai berlaku yaitu mulai tanggal 8 Juli. 8 Juli tahun ini. 2022. Iya benar Pak. Dan sepertinya juga ini dikasih waktu gitu Pak ya. Kasih waktu dan kita mendukung Indonesia itu satu data kan Pak ya. Yang katanya single identity number itu. Ya betul sekali. Sekarang kan kalau kita mengacu ke negara yang sudah maju, kalau Amerika terlalu jauh ya. Mungkin tetangga dekat aja lah. Ya Singapura atau Malaysia itu sudah terkenalnya dengan namanya SIN, Single Identity Number. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah nomor hidup tunggal. Nah, jadi nanti bahwa dengan satu nomor semuanya itu sudah terintegrasi. Jadi dengan NIK nanti itu sudah jalan dengan NPWP, dengan NIK juga itu nanti juga orang kalau mengurus BPJS sudah terintegrasi dengan NIK. Terus nanti rekening tabungan otomatis nanti ya terintegrasi dengan NIK, semuanya akan terbuka gitu dengan apa istilahnya dengan era keterbukaan sekarang ini bahwa semuanya harus terintegrasi dan terbuka, keterbukaan informasi dan publik itu semuanya harus bisa mengakses gitu nantinya. Gitu ya. Jadi DJP ini merupakan pionir ya. Pionir yang menggabungkan NIK sebagai NPWP. Mungkin nanti kedepannya nomor SIM, nomor BPJS itu menggunakan NIK juga. Ya, termasuk nanti orang kan termasuk paspor itu kan juga. Ya, paspor orang mau keluar negeri kan kalau mau ngecek kita harus
NIK-nya. Nah, nanti otomatis kalau udah terintegrasi NPWP dengan NIK dengan segalanya, jadi nanti paspor itu sama dengan NIK. Jadi orang nanti kalau kita nanti mungkin kalau secara instansi kan kita dengan NIK-nya tersebut, orang ini NPWP-nya ini, nomor BPJS-nya ini, nomor rekeningnya ini, nomor paspornya ini, semuanya bisa langsung tergabung menjadi satu untuk bisa diakses langsung jadi satu gitu, terintegrasi tadi. Iya. Terus sekarang ada yang bertanya-tanya Pak, kalau udah jadi isu nasional Pak, ketika sudah jadi PDP, apakah harus bayi baru lagi harus ada upaya Pak? Karena kan Iya betul sekali ya. Ya karena apa? Kan ada pepatah ya. Orang baru lahir itu udah jadi wajib pajak, dulu kan terkenalnya gitu kan. Udah jadi calon wajib pajak, nantinya yang akan membayar pajak. Nah, tidak serta-merta seperti itu juga sebenarnya. Pertama kan biasanya ada kalau secara umum adalah ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, jadi ada di dalam perpajakan itu ada syarat subjektif dan syarat objektif. Untuk syarat subjektifnya sendiri adalah yang bersangkutan sendiri. Misalkan tadi orang bayi baru lahir, nah itu subjeknya ada kan misalnya, atau misalnya orang dari luar negeri atau orang apa istilahnya luar yang masuk ke Indonesia dan nanti mau menetap di Indonesia, nah, berarti kan sebagai subjek wajib pajak dari misalnya warga negara yang melebihi 180 hari. Ya betul sekali. Nah, dari situ berarti secara subjek sudah ada gitu. Nah, tapi juga ada syarat objektifnya tadi gitu. Nah, tadi kalau masih bayi baru lahir, dia belum punya penghasilan kan, berarti akan tidak otomatis aktif misalnya NIK menjadi PDP gitu. Karena syarat objektifnya belum terpenuhi. Ya, terus terkait syarat objektif juga kadang kan ada istilah orang-orang ini masa semua hasil dari pajak ketika tidak memperoleh syarat objektif tadi kan ketika tidak memperoleh hasil apa ada batasnya. Gini juga kan sekarang dengan adanya undang-undang pajak yang berlaku terbaru ini bahwa tidak semua penghasilan akan dikenakan pajak, apalagi untuk terkait sekarang dengan berlakunya undang-undang HPP yang terbaru ini. Ada BTKP-nya juga kalau dia bekerja kepada ada pemberi kerja atau bekerja pada pihak lain. Juga untuk dengan undang-undang pajak yang baru, undang-undang HPP, melindungi para pelaku usaha UMKM gitu. Jadi para pelaku UMKM, jadi nanti kan otomatis akan kebanyakan para pelaku UMKM kan orang-orang pribadi, yang usahanya biasanya kalau kadang kan ada tertulisnya kalau pelaku UMKM UD apa gitu, usaha dagang kan. Usaha dagang apa dengan namanya mungkin UD apa roti coklat gitu kan. Nanti pasti dia kalau waktu mendaftar NPWP biasanya dulu pasti pakai NPWP-nya orang pribadi. Nah, sedangkan nanti otomatis dengan pakai NIK, nanti pakai NIK-nya dari KTP tersebut, dari NIK KTP dengan KK, otomatis akan terintegrasi biar nanti jadi satu kan. Dan atas penghasilannya ada batasannya. Berarti hasil-hasilnya itu harus bayar pajak. Ya, betul sekali. Jadi nanti syarat objektifnya tadi kan kalau ada penghasilan terpenuhi, misalkan kalau UMKM dengan berlakunya undang-undang pajak yang baru bahwa untuk mulai tahun 2022 ini bahwa omset yang di bawah berapa? 500 juta itu tidak wajib atau tidak dikenakan pajak gitu. Jadi nanti sejak bulan apa atau misalkan sudah terpenuhi 500 juta baru nanti akan dia mulai membayar pajak. Itu untuk masyarakat Pak ya. Kalau untuk karyawan itu juga ada BPKB-nya Pak ya. Ya betul, itu kan tadi kalau untuk pelaku UMKM, sedangkan untuk dia sebagai karyawan yang bekerja pada pihak lain, nah itu ada nanti batasan PTKB
PTKP atau desa orang PTKP apa sih? Gitu. Iya. Jadi dampaknya apa ya PTKP? Jadi PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Mungkin kalau diambil apa ya garis hukumnya atau apa ya diambil logikanya bahwa seseorang itu minimal ada biaya hidup gitu kan. Jadi PTKP itu adalah batas biaya hidup yang nanti merupakan kena pajaknya gitu. Jadi kalau PTKP itu di dalam undang-undang bahwa PTKP adalah 54 juta untuk diri pribadinya masing-masing. Jadi dalam 1 tahun kalau penghasilannya di bawah 54 juta, berarti dia tidak akan bayar pajak atau tidak akan dipotong pajak oleh si pemberi kerja. Kalau dalam 1 bulan berapa itu? 4 juta. Kalau dibagi 12, 4,5 juta. Itu kalau misalnya menikah dan beda-beda juga. Nah, tadi kan untuk diri pribadinya adalah 1 bulan adalah 4,5 juta. Nah, nanti kalau dia menikah akan ditambah lagi. Nah, jadi ada karena dia akan menanggung orang lain misalnya gitu kan. Jadi menanggung istri. Nah, kalau dia menanggung istri nanti ditambah lagi juga. Nah, jadi ditambah dalam 4,5 juta juga kan. Nah, jadi dalam 1 tahun misalkan tadi untuk dirinya pribadi dari 54 juta, terus kalau dia kawin ditambah lagi 4,5 juta. Jadi total 58 juta 500 itu untuk kalau dia kawin belum ada tanggungan. Nah, misalnya masih kawin dengan 0. Nah, biasa kalau di dalam bukti potong itu kan ada tertulisnya status apa? TK 0. Terus ada lagi K 0, K1, K2 dan maksimal ada yang bisa ditanggung adalah 3. Jadi 4,5 juta untuk kawin, tambah lagi 4,5 juta untuk anak pertama, 4,5 juta lagi untuk anak kedua, dan 4,5 juta lagi untuk anak yang ketiga. Jadi total 72 juta kalau dengan status K3. Kalau kawan pajak punya anak 3 atau 3 tahunan itu batas maksimal atau tidak dikenakan pajaknya adalah 72 juta dalam setahun. Nah, untuk NPWP yang sebelumnya dari NPWP itu perlu aktivasi kan ya? Cara aktivasinya gimana Pak? Ya, cara aktivasinya sebenarnya Bapak Ibu sekalian kan para kawan pajak ya. Jadi salah sebut terus. Jadi para kawan pajak itu yang sudah biasa lapor SPP tahunan kan biasa masuk ke DJP online gitu kan. Nah, di DJP online itu ada salah satu sarana untuk misalnya pengaktifan juga ya. Iya, aktivasi ini. Aktivasi ini itu jadi nantinya kan kalau sudah terintegrasi dengan Dukcapil ya. Ya, dari instansi lain, makanya kita akan DJP ini tidak bisa bekerja sendirian gitu, karena akan terintegrasi dengan stakeholder yang lain. Salah satunya adalah Dukcapil ini. Jadi nanti kalau nama dengan NIK udah valid sesuai dengan apa yang terekam di Dukcapil, nanti waktu validasi di waktu kita masuk di DJP online dan kita klik valid, nanti akan otomatis akan terjadi pemutakhiran data atau teraktivasi ya. Teraktivasi NIK-nya itu sebagai sebagai nanti NPWP gitu. Oke, gitu ya Tuhan pajak untuk cara aktivasi NIK menjadi NPWP salah satunya ada di DJP online dan untuk saluran lain bisa ke kontak center 1.500-200 ataupun bisa ke kantor KPP terdaftar. Jadi kalau setelah Bapak dan Ibu, kawan pajak Pak ya. Setelah kawan pajak aktivasi, nanti login di DJP online-nya sudah bisa menggunakan. Ya, karena kita kan ada misalnya kanal untuk call center kita ya. Kan kalau salah call center kita itu termasuk yang terbaik ya dengan
dibandingkan dengan call center atau misalnya yang ada di Indonesia ini. Kalau salah di situ nomor berapa tadi? 1.500, 200. Kawan pajak itu bisa telepon ke sana, mau apa? Mau curhat, mau aktivasi Evin, mau tanya Evin, mau tanya terkait tentang pajak, itu ada layanan apa namanya? Kontak center, call center kita. Ini dihubungkan dengan agennya Pak ya. Termasuk mungkin KPP Pratama Toli itu juga punya nomor pelayanan juga kan? Iya. Jadi ada nomor pelayanan khusus mungkin sebagai apa untuk melayani kawan-kawan pajak yang di bawah wilayah KPP Pratama Toli itu, yaitu untuk Kabupaten Toli dan Kabupaten Bogor. Jadi di situ kan ada pelayanan misalkan tadi minta kode billing, mungkin tanya Evin atau tanya pelayanan apa yang terkait di wilayah Toli dan Bogor, kita ada misalnya nomor pelayanannya. Itu kan Pak ya, untuk akses kontak center kami ada di bio Instagram kami Pajak Toli, nanti diklik aja di linknya, ada 3 nomor WA itu aktif selama di jam kerja. Silakan apabila memerlukan konsultasi atau pertanyaan terkait perpajakan bisa dihubungi melalui WA. Kemudian Pak, kalau wajib pajak yang sudah punya NPWP gimana Pak prosesnya? Oh ya, kan selama ini yang sudah terdaftar dan punya NPWP itu kan, wah nanti gimana NPWP saya kalau NIK? Karena NPWP itu ada berapa digit kalau salah? 15. Ada 15 digit. Sedangkan NIK adalah udah menggunakan 16 digit gitu. Jadi ada beda kan gitu loh. Nah gitu. Ada selisih 1 digit aja gitu. Berarti untuk selisih tersebut hanya diperlukan saat aktivasi tadi ada aktivasi ini menjadi NPWP, nah itu sudah aktif, itu dibatasi sampai 31 Desember 2023. Ya betul. Jadi sekarang pun sebenarnya udah bisa mengakses dari NPWP itu kita tambahin digit 0 di depannya lagi gitu. Jadi tambah 0, jadi klik 0 ditambah 0 digit di depan NPWP. Nah itu biasanya untuk apa? Badan selain KPP itu tambah 0. Kalau orang pribadi masih bisa menggunakan NPWP yang dipunya sekarang ini sampai berakhirnya yaitu 31 Desember 2023. Nah, setelah 2023 kita harapkan kedepannya udah semuanya terintegrasi dan udah menggunakan NIK semuanya. Itu kan Pak ya. Jadi untuk pemutakhiran data atau aktivasi ini menjadi NPWP kita kasih waktu sampai 31 Desember 2023. Nanti per 1 Januari 2024 untuk administrasi perpajakan dan layanan yang lain bisa langsung menggunakan ini. Dan untuk NPWP selain orang pribadi ditambahkan angka 0 di depannya. Dan untuk cabang dikasih ini Pak yang itu Pak ya, nomor induk tempat kegiatan usaha ya. Ya betul. Jadi nanti ada nomor induk tempat kegiatan atau disingkat apa biasanya? Niku. Ya, NIK. Jadi udah kayak seperti yang disebut kalau tadi dalam bahasa Inggrisnya adalah SIN, Singular Identity Number. Nah, terus kalau di Indonesia kan NID, nomor induk tunggal tambah U. Iya, untuk cabang Pak. Ya, jadi nanti kan mungkin sebagai orang pribadi itu kan usahanya tidak di satu tempat aja kan gitu. Jadi mungkin dia rumahnya misalkan di Toli, nah, terus dia punya kegiatan lagi mungkin di wilayah kantor pajak lain, misalkan di Palu. Wilayah Palu kan mungkin kalau mungkin secara NPWP kemarin kan misalnya NPWP kan beda dengan antara wilayah KPP Pratama Toli dengan wilayah KPP Pratama Palu. Nah, nanti misalkan dia punya usaha cabang di sana, nanti atas usaha di sana menggunakan NIK-ku. Itu ya Pak. Jadi saya ulangi lagi, untuk pemutakhiran data ada 3 channel. Yang pertama, kawan pajak bisa kunjungi langsung di www.djponline.go.id. Kemudian kalau kawan pajak belum daftar, silakan daftar menggunakan nomor Evin
apabila kawan pajak juga lupa kata sandinya apa, bisa langsung lupa kata sandi, nanti memasukkan nomor EPIN dan alamat email yang aktif. Setelah kawan pajak login di DJP Online, kawan pajak langsung menuju di profil. Jadi profilnya dilihat, di situ nanti ada statusnya, ada warnanya. Kalau misalnya ada warna merah belum valid, itu nanti silakan divalidasi. Dan untuk saluran yang kedua bisa menggunakan tadi menghubungi call center di 1500-200, nanti akan dihubungkan dengan agen, nanti akan dilakukan wawancara melalui telepon dan silakan disiapkan NIK-nya dan nomor kartu keluarganya. Untuk yang saluran terakhir bisa langsung ke kantor KPP terdaftar. Jadi nanti akan kami layani dengan wawancara ya istilahnya, jadi tidak membutuhkan formulir, nanti disiapkan aja NIK sama nomor kakaknya. Kemudian jangan lupa juga disiapkan pulsa nomor HP yang aktif, kemudian alamat, karena nanti dikasih kode OTP. Ya betul. Karena nanti kode OTP itu bisa melalui SMS ke nomor HP atau masuk ke email. Nah, apalagi sekarang udah zaman misalnya udah maju, udah orang punya HP udah Android, ada iPhone, semuanya kan HP bagus-bagus, kalau nggak ada data, wah orang bilang gimana ya, aduh malu-maluin kan gitu. Gitu ya. Oke, gitu ya kalau tanya aja. Kemarin saya coba ini Pak, saya coba aktivasi Pak, saya sendiri kan kita selain dari diskusi kan kita juga sebagai wajib pajak Pak ya. Ya harus jadi role model juga gitu. Kawan pajak saya mau cerita, kemarin saya juga sudah aktivasi dan validasi data. Ternyata ada beberapa data yang dibutuhkan ketika ada 4 Pak. Ya, ada 4 data yang perlu divalidasi. Yang pertama itu data utama. Jadi ketika masuk ke profil di data pribadi nanti diminta input nomor identitas kependudukan ini dan langsung otomatis bisa valid. Yang kedua nggak perlu divalidasi. Kemudian yang ketiga itu kemarin data keluarga. Iya, data keluarga kemarin saya, anak dan istri itu otomatis tidak valid. Nah, itu otomatis tidak valid. Kemudian saya ubah, gimana cara validasinya? Tinggal diklik aja. Itu kawan pajak di samping kanan ada gambar PowerPoint. Di situ tinggal diedit. Ternyata diminta masukin nomor kakak. Oh. Kalau yang saya pribadi diminta masukin nomor kakak dan ketika validasi langsung valid. Kemudian anehnya Pak, untuk istri saya itu namanya berkurang satu huruf. Ya, jadi kalau pajak harus untuk nama dan alamat pribadi itu emang nggak bisa diubah melalui DJP Online. Tapi untuk anggota keluarga bisa juga di DJP Online. Dicek aja di valid apa enggaknya. Kemarin nama istri saya berkurang satu huruf A. Ketika saya masukin, terus kita juga diminta masukin kerjaan ya. Kerjaan istri, tanggal lahir istri itu harus dimasukin. Harus valid sama ya. Iya, harus benar-benar sama dengan yang di KTP. Kemudian valid. Kemudian nama anak saya, Pak. Nama anak saya itu waktu saya coba validasi ternyata di DJP Online itu terdaftarnya disingkat. Iya, jadi disingkat. Nah, di situ yang bikin nggak valid. Kemudian saya coba isi pekerjaan juga Pak. Kemudian valid, nah baru kayak gitu udah valid semua. Saya istri dan anak sudah valid, profil sudah valid, pekerjaan KRU sudah valid, simpan data, ubah profil, nah baru bisa login di DJP menggunakan. Oh, karena ini juga untuk sebagai informasi juga sebagai untuk kawan pajak ya. Karena ada nama yang di KTP itu berbeda dengan nama yang di KK. Gitu. Oh, kadang-kadang gelarnya. Ya, salah satunya ada gelarnya atau juga kalau nggak salah dulu misalnya
nama yang ada di ijazah itu berbeda dengan nama yang ada di kartu keluarga, di KTP juga gitu. Nah untuk itu silakan untuk diupdate datanya di Dukcapil gitu untuk divalidasi. Jadi mana yang benar nama yang digunakan, karena maaf kadang ada namanya itu cuma satu suku kata aja gitu. Jadi misalkan sebagai contoh Susilo gitu. Nah, ternyata sebenarnya dia ada kalau orang sini ada farmnya ya, Ada nama farm, ada marganya. ya marga. Nah itu kan makanya menunjukkan dia itu sebagai keluarga apa nanti ya. Makanya kalau dia cuma nama depannya saja tanpa istilahnya pertama padahal waktu lahir sebenarnya ada nama belakangnya, tapi yang mau didaftarkan yang mana? Makanya update di situ, yang mau diupdate kakaknya atau mau diupdate KTP-nya gitu kan. Karena nanti kalau mau dipakai nama yang di kakak, otomatis KTP-nya harus diupdate untuk diganti dengan nama yang baru sesuai dengan yang di kakak. Gitu ya, Pak. Karena nanti terkaitnya dengan data yang ada di Dukcapil itu yang sudah direkam di Dukcapil, itulah nanti yang akan dipakai dengan yang kita pakai dasarnya. Kita misalnya dari kantor pusat mungkin akan disedot datanya dari Dukcapil itu. Berarti kita memang menginduk datanya ke Dukcapil ya? Ya betul sekali. Jadi gitu ya kan, misalnya ada perbedaan lama di KTP sama di NPWP, di DJP online itu nggak bisa diubah secara online lewat DJP online. Jadi kawan pajak harus datang ke loket KTP tempat terdaftar. Ketika masih berbeda atau belum valid, nanti kawan pajak bisa langsung datang ke Dukcapil. Kemudian juga kalau misalnya sampai tanggal 31 Desember 2023 kawan pajak tidak melakukan pemutakhiran data, apa konsekuensinya, Pak? Kalau belum melakukan pemutakhiran data nanti sampai dengan 31 Desember, nanti dia akan secara otomatis nanti dia tidak akan bisa melakukan permohonan apapun di loket DPT karena misalnya datanya tidak valid gitu. Kecuali permohonan EVIN sama penghapusan NPWP, Pak. Ya betul. Karena tidak dilakukan validasi gitu. Ya, karena tidak membutuhkan validasi dengan nomor NIK-nya gitu. Otomatis dia masih menghidupnya atau data yang ada itu diambilnya sumbernya cuma dari NPWP-nya aja yang terekam di master file kantor pajak aja di DJP gitu. Karena belum ada validasi dan terintegrasi dengan NIK yang ada di Dukcapil itu tadi. Ya, gitu ya kawan pajak ya. Silakan kami berikan waktu sampai tanggal 31 Desember 2023 untuk melakukan pemutakhiran data. Bisa tadi secara mandiri di DJP online, call center, atau datang ke KPP terdaftar. Jangan lupa juga meskipun pegawai pajak juga harus ini Pak ya, betul sekali. Ya, meskipun Anda sebagai fiskus harus melakukan pemutakhiran data sampai 31 Desember 2023. Karena termasuk saya sendiri, Bapak udah. saya belum validasi. Karena ya sebagai contoh juga, sebagai kasus juga, NPWP saya itu ternyata double gitu. Jadi jadi NPWP yang terdaftar satunya masih NE, yang satunya aktif yang selama ini saya pakai. Nah terus NIK saya NIK saya cuma satu, tapi masih nyangkutnya ke NPWP yang dianggap sudah NE ini tadi gitu. Makanya kita bermohon yang NIK NPWP yang ada NIK-nya itu minta dihapuskan. Nah, terus akhirnya NIK itu kita angkut atau kita pakai ke NPWP yang baru gitu, yang selama ini kita lapor itu pakai yang mana gitu nanti itu. Jadi biar yang satunya terhapus, satunya akhirnya menghidupnya jadi satu gitu aja. Nah, jadi ini masih proses akhirnya karena ini NPWP yang lama yang masih NE itu tadi belum terhapuskan gitu.
nanti mungkin dihapuskan secara jabatan atau mungkin kita bermohon untuk menghapuskan NPWP yang sudah NP tersebut. Gitu ya kawan pajak, ini udah pertanyaan terakhir ya, obrolan terakhir. Tapi kalau misalnya kawan pajak ada pertanyaan silakan. Yang sudah bergabung, yang bergabung silakan. Ada Dani Pohan, Kak Dani Pohan, Kak Fairuz 7278, Kak Wiwi SL, Kak Haji, Pak Joko, silakan kalau ada pertanyaan. Nanti live IG-nya juga kami simpan di feed kami. Silakan kalau ada pertanyaan, kawan pajak. Nanti dapat hadiah. Silakan kalau ada pertanyaan terkait menjadi NPWP, dan perlu digarisbawahi juga untuk perubahan ini hanya sementara digunakan untuk login di DJP online sampai 31 Desember 2023. Jadi untuk perubahan menjadi NPWP tetap untuk kawan pajak yang mau melakukan layanan yang menggunakan NPWP masih harus menggunakan NPWP karena nik tersebut hanya digunakan untuk login di DJP online saja. Jadi nggak bisa kalau bang terus NPWP yang mana, terus kalau kayak ngasih nik masih belum bisa kan kayak ya. Jadi kita kasih waktu sampai 31 Desember 2023 untuk memberikan kesempatan kepada instansi-instansi yang lain melakukan perubahan sistem. Apabila kawan pajak melakukan kegiatan yang membutuhkan nomor pokok wajib pajak sudah bisa menggunakan nik nanti per 1 Januari 2024 gitu ya. Jadi masih belum dipakai sepenuhnya, tapi perlu diaktifasi Pak ya. Ya. Kita kasih waktu 1,5 tahun lah ya. Karena kita terkait dengan banyak pihak atau stakeholdernya itu banyak kan tadi. Jadi sebagai CGC, Clean and Good Government. Nah itu kan salah satunya termasuk kita sekarang juga lagi menggalakkan ZIWBK, ya, jadi zona integritas wilayah bebas korupsi. Jadi otomatis kita terintegrasi dengan semua pihak, semua stakeholder, termasuk dengan kementerian lain, termasuk dinas yang lain. Jadi DJP itu tidak bisa bekerja sendiri, gitu. Jadi semua data tadi misalkan nik nanti terhubung dengan Dukcapil, misalkan dari bank yang kemarin juga sudah bisa, misalkan dia bisa mendaftarkan sendiri orang yang mau membuka rekening itu dengan dia daftarkan sendiri. Jadi jadi orang pribadi misalnya bisa didaftarkan dari bank sendiri, misalkan dia punya KTP, dia bikin pendaftaran sendiri untuk mendapatkan NPWP seperti itu. Gitu ya kan banyak. Ada pertanyaan dari Pak Mustafa 9200. Berapa minimal nilai kena pajak? PTKP mungkin Pak ya maksud. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Susilo, untuk PTKP kita bagi dua ya, istilahnya untuk orang pribadi. Kalau misalnya orang pribadi karyawan ya Pak Mustafa, itu kalau misalnya belum menikah sebesar 54 juta. Jadi satu tahun kalau tidak melebihi 54 juta tidak bayar pajak. Atau ketika sudah menikah ditambah 4.500.000 untuk tambah 1 tanggungan, 2 tanggungan dan 3 tanggungan, maksimal 3 tanggungan ditambah terus 4.500.000, totalnya yang bisa ditanggung adalah 3. Jadi totalnya 72 juta. Itu batas tidak kena pajaknya. Namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Itu untuk karyawan ya, untuk usahawan beda sendiri. Untuk usahawan ketika dalam 1 tahun omset tidak melebihi 500 juta atau penghasilan kotornya tidak melebihi 500 juta, kawan pajak tidak perlu membayar pajak. Atau sebulannya kotornya 42 jutaan ya, 41 jutaan itu selama di bawah itu atau sama dengan itu tidak perlu bayar pajak. Itu ya Pak Mustafa ya. Jadi misalnya dengan berlakunya undang-undang pajak yang baru itu banyak sekali untuk melindungi termasuk pelaku UMKM. Jadi kan istilahnya dulu kan yang kaya semakin kaya, yang istilahnya yang kecil semakin tertindas. Nah, kita
dengan berlakunya undang-undang pajak yang baru itu semuanya berpihak pada ya pelaku misalnya UMKM, pelaku kecil, usaha mikro apa semua itu. Iya, iya. Oke, siap. Oke, Pak Ustaz juga sudah paham. Silakan kalau kawan-kawan yang lain ada pertanyaan. Karena kita juga terbatas ya, sebenarnya jadwal dari 30 menit. Gitu. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kami sudah. Pak, sudah ada apa menutup kegiatan pada siang hari ini? Apa ya? Saya kalau udah selesai itu panggung saya cuma satu. Apa coba? Ikan hiu muter-muter. Cakep. See you later. See you later. Warahmatullahi